Oke, terima kasih semuanya. Kita lanjutkan materi kita, pertemuan kedua di mata kuliah pembelajaran mesin. Hari ini kita bahas tentang konsep dari pembelajaran sendiri gitu ya. Gimana sih konsep bisa dikatakan dia belajar gitu ya. Nah, ini telah saya sampaikan beberapa kali, machine learning ini adalah bagian daripada AI gitu ya, kecerdasan buatan gitu ya. Ini salah satu bagiannya membahas tentang apa namanya eh, tentang pembelajaran, tapi dalam bentuk mesin. Kenapa dikatakan mesin? Karena kita akan membuat suatu semacam mesin yang akan otomatis bisa digunakan dan bisa memprediksi sama deskriptif gitu ya, seperti itu. Nah, pertama adalah dari konten dari hari ini yang kita bahas adalah ide dari machine learning itu apa gitu ya. Pembelajaran mesin itu apa gitu ya. Terus ada bagaimana prosesnya. Bisa dipahami nanti. Sehingga bisa dikatakan sehingga dikatakan pembelajaran mesin begitu ya. Terus nanti ada PNS ini adalah nanti ada semacam metode gitu ya, namanya PNS. Terus sama ada namanya candidate elimination gitu ya. Ada empat ini yang mau kita coba kita diskusikan hari ini. Ada pertemuan kedua ini. Lanjut ya. Ini tujuan umumnya diharapkan dari belajar ini adalah mahasiswa mampu menyelesaikan masalah-masalah menggunakan metode machine learning yang tepat. Nah, penting nih, yang tepat. Jangan nanti ketika kita memiliki data, kita menggunakan machine learning apa saja gitu ya. Tidak seperti itu, tapi harus tepat metodenya apa gitu ya. Dan toolsnya apa gitu ya. Jadi sehingga mendapatkan apa namanya mesin yang sangat baik gitu nanti hasilnya gitu ya. Kan ke sana arahnya dari kuliah kita ini gitu ya. Terus berdasarkan apa? Berdasarkan supervise. Ada unsupervised dan ada reinforced learning. Ada tiga pembelajaran umum yang pernah saya sampaikan. Baik secara individu maupun berkelompok nanti kita belajarnya gitu ya. Tapi karena kita sepakati karena ini kelas online, nanti kita uh, belajarnya secara individu ya. Karena tidak mungkin kita belajar jarak jauh ya satu sama lain ya karena kita hanya dipertemukan dalam virtual aja gitu ya. Terus lanjut yang khususnya adalah bagaimana mahasiswa itu memahami konsep machine learning atau pembelajaran mesin dan metode machine learning gitu ya. Sering disingkat dengan ML ya, machine learning gitu ya, yang sederhana. Terus mampu menerapkan PINS dan candidate elimination. Bicara dengan PINS ini, jadi kita sudah bicara tentang metode atau metode ini nih, metode ini ya. Ini PINS sama candidate elimination gitu ya, itu namanya gitu ya. Nanti saya ilustrasikan bagaimana cara bekerjanya begitu ya. Oke, lanjut contohnya ini yang paling sederhana. Bisa dilihat ya sama-sama. Ini namanya data ya. Nah, terus ada tabel. Tabel itu isinya 6 seperti yang dijelaskan di depan sini. Ada berapa fitur? Satu, cuaca gitu ya, temperatur, ada kecepatan angin, sama berolahraga gitu ya. Kurang lebih begitu. Ini datanya, faktanya gitu ya. Faktanya hari pertama itu misalnya eh, cuacanya cerah, temperaturnya normal, kecepatan angin itu pelan, dan berolahraga boleh nggak bisa berolahraga kurang begitu. Di sini kesimpulannya ini dalam artian gini, dengan tiga kondisi cuaca ini yang kita bisa lihat di tabel ini, ada cuaca, ada temperatur, ada kecepatan angin. Apakah bisa berolahraga dengan cuaca yang seperti yang tiga ini gitu ya? Ini iya, ini ya, ini tidak, ini iya, ini tidak, ini ya. Jadi ada 6 data kita. Kita anggaplah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Nah, ini datanya.
Nah, kita coba bagaimana apa namanya memperlakukan machine learning pembelajaran itu di sini gitu ya. Di sini adalah ide machine learning adalah fakta harian dalam 6 hari dan keputusan untuk berolahraga sebagai berikut. Nah, ini datanya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti di sesi kedua nanti kita diskusikan ya. Nah, yang pertama adalah konsennya apa? Ketika cuaca cerah, apakah akan berolahraga? Begitu kan pertanyaannya. Terus yang kedua, ketika cuaca cerah dan temperaturnya normal, apakah akan berolahraga? Yang di sini tuh apakah akan berolahraga itu jawabannya iya atau tidak gitu kan? Iya atau tidak gitu. Di situ juga sama. Iya apa tidak gitu. Nah, nah, bagaimana cara menjawab ini ya apa tidak? Berarti kita membuat ini juga jadi mesin dulu dari 6 data ini gitu ya. Biar nanti mesin itu belajar dari 6 kejadian ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat apa namanya sederhananya gini, kalau cuacanya cerah di sini lihat nih, kalau cuma cuaca cerah, ini cerah, boleh berolahraga. Di sini cerah, boleh berolahraga. Di sini cerah, boleh berolahraga. Tapi di sini nomor 6, ketika dia cerah, tapi bisa juga berolahraga. Berarti secara secara tanpa kita menggunakan algoritma, tanpa kita menggunakan metode ya, berarti yang nomor 1 ini sudah kebaca bahwa karena semua cerah di sini, gitu ya, di sini berarti ada ya empat-empatnya gitu ya, jadi pahami. Otomatis mesin itu dia akan belajar bahwa ketika cuaca cerah, berarti dia bisa berolahraga, kurang lebih begitu. Nah, terus yang kedua, dengan cuaca cerah dan temperaturnya normal, apakah bisa berolahraga gitu ya? Nah, ya sebelum nomor 2, nomor 1 ini berarti yang jawabannya adalah ini adalah iya ya, iya gitu ya. Kalau yang kedua, cuacanya cerah, temperatur normal, apakah dia berolahraga? Kita cek. Cerah, yang 4 tadi ya, 4 ini cerah, tuh, 2, 3, 4. Kalau dia normal, berarti normal, 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata dia belajar dari data yang ada sama-sama iya, ya kan? Iya juga kan? Berarti ini kita jawab bisa jawabannya iya, bisa berolahraga gitu, ya. Nah, habis itu bisa menjawab ini nanti. Jadi gini, kalau data aktualnya seperti yang ini, ya, data kita ini, kalau nanti dikasih pertanyaan misalnya dalam aplikasi lah atau dalam apa, ketika kita tulis cuacanya cerah, apakah bisa berolahraga? Berarti jawabannya dia langsung iya, tanpa ditanyakan lagi temperatur sama kecepatan angin lagi. Begitu. Nah, yang ketiga, yang kedua juga, ketika ketika kondisinya cerah dan temperaturnya normal, berarti kita sudah bisa menjawab bahwa hari itu sudah bisa olahraga tanpa kita harus melihat kecepatan angin lagi, begitu ya. Seperti itu kurang lebih. Ini konsep ide machine learning-nya gitu ya. Jadi kita bisa menjawab ini mendasarkan yang ini, yang 6 ini gitu ya. Nah, 6 ini kita olah, dan nanti kita buat mesinnya biar bisa menjawab ini gitu. Seperti itu. Itu idenya. Nah, di sini penyajian keputusan berdasarkan fakta inilah yang mengilhami konsep dari machine learning. Nah, dari inilah yang mengilhami dibuat machine learning sampai hari ini sangat maju sekali. Semua AI menggunakan konsep machine learning gitu ya. Baik deep learning, baik apapun
saat ini menggunakan konsep machine learning seperti ini, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ide ya tadi. Terus nextnya ini adalah data training gitu ya. Data training itu berarti data kita eh, belajar ya. Data training ya kita nanti latih ya, kita training ya, data kita belajar. Nah, ini sama kayak tadi, tidak ada yang perbedaannya. Tapi kita langsung ke data training ini. Tadi udah saya jelaskan sekilas, tapi ini lebih detailnya. Ini adalah keterangan D-nya, ini cuacanya, ini temperaturnya, ini adalah kecepatan angin, ini target. Kalau kemarin sudah tahu bedanya klasifikasi dengan pengelompokan itu kan terletak di dalam labelnya ya. Ada label dan tidak label ya. Dan bisa juga unsupervised dan unsupervised kan. Kalau supervised itu ada target atau eh, label ya, labelnya gitu ya. Nah, kalau Anda senang istilahnya label, berarti kita menggunakan label boleh, target juga boleh. Anda yang kalian lebih nyaman, apa namanya, memahami nanti materi ini gitu ya. Nah, di sini berolahraga, iya, 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 itu labelnya. Nah, atribut adalah kolom data. Nah, ini sudah tahu dulu ya. Ini kolomnya, satu, dua, tiga, gitu ya. Nah, ini atribut ini, tapi atribut target namanya. Tapi tidak kita gunakan nanti ini hanya sebagai label ya, targetnya nanti gitu ya. Jadi sini bilang ada target, ada atribut dan target gitu ya. Berarti target itu di sini disampaikan bahwa tidak masuk atribut. Tapi kalau bicara kita kolom data kolom itu adalah atribut, berarti dia masuk. Tapi kalau di sini atribut itu adalah yang ini. Nah, ada tiga gitu ya. Ini adalah target. Nah, yang poin dua adalah instance adalah isi dari atribut sebagai contoh. Atribut cuaca mempunyai instance. Instance itu contoh atau nilai ya. Ada cerah dan hujan. Lihat ya, cuaca itu cerah sama hujan ya. Ada dua jenisnya gitu ya. Seperti itu. Nah, sering ditulis dengan cuaca cerah dan hujan gitu ya. Cerah hujan itu ya. Terus ada namanya record dan tuple, itu adalah barisnya. Berarti kalau bicara tuple atau recordnya ada berapa record berarti? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini pembelajarannya tadi pada dasarnya ya semua algoritma yang dikembangkan dalam mesin pembelajaran adalah algoritma yang menghasilkan hipotesa dari suatu keputusan berdasarkan data pembelajaran yang diberikan. Bisa paham ya? Pada dasarnya, algoritma itu yang bicara kita algoritma, yang dikembangkan gitu dan yang ada gitu ya. Dalam mesin pembelajaran adalah algoritma yang menghasilkan hipotesa dari sebuah keputusan berdasarkan data belajar yang diberikan. Jadi algoritma ini bekerja berdasarkan data yang sudah ada gitu ya, yang sudah terjadi. Oke. Nah, faktanya, fact-nya itu datanya maksudnya. Ini data. Contoh, ini kita buat ya data. Data ini sama. Ini ada sky gitu ya, ada air temperatur, ada humidity, ada wind, ada weather, ada forecast, ada enjoy. Hampir sama kayak tadi. Yang contoh pertama tadi. Kalau tadi kan tiga berapa? Tiga, udah, Tiga ribu. tiga atribut ya. Sekarang jadi berapa? Jadi enam. Enam. Ya. Sky itu apa? Cuaca ya. Cuaca. Ya, ini temperatur ya. Human itu kelembapan kalau nggak salah ya. Wind itu adalah angin ya.
kecepatan angin. Iya, angin ada weather itu adalah Nah, angin ya. Apa nih? Weather itu warm, panas, sama cool. Gitu ya. Terus forecastnya adalah apa nih? Eh forecast itu berarti ini cuaca sama apa berubah gitu ya? Kurang begitu ya. Pahami dulu datasetnya dulu. Nah, nah ini kita udah langsung ini contoh dari yang ini nih. Tadi kita diskusikan adalah konten itu adalah ide mesin learning ya. Sekarang kita learning proses ini nih yang mau kita pelajari gitu ya. Yang tiga ini. Nah, pastikan bahwa datanya itu kita pahami dulu, jangan nanti langsung kita modelkan gitu ya. Ketika ditanyakan nanti maksud dari setiap atribut itu dan isinya apa, kita harus bisa menjelaskan gitu ya. Jangan nanti ketika kita lihat tabel ya, kita langsung kita uji itu kurang pas nanti hasilnya. Nanti kurang maksimal. Harus memahami dulu. Nah, berarti sekali itu ada Sani, ada Raini ya. Ada ini ada dua dua instannya, Sani sama Raini, ini Wam sama Cool ya. Cool, ini ada normal sama high, ini strong semua, ini Wam sama Cool, ini same sama change. Dan ada ini targetnya ya, seperti yang contoh tadi. Atau labelnya ya. Nah, biar tidak salah lagi nanti. Ada yes, ada no, ada yes. Jadi enjoy sport ya maksud tuh bisa menikmati olahraga enggak gitu ya kurang lebih itu ya. Iya, tidak, ya tidak. Oke, ini datanya. Nah, di sini bisa problemnya itu kita deskripsikan dulu dari tabel tadi. Lebih mudahnya seperti ini. Kita deskripsikan dulu datanya seperti apa. Nah, sederhananya begini. Nah, kita kalau supervised learning gitu ya, supervised learning itu ya, supervised learning itu ini kan klasifikasi ya. Kemarin kita udah belajar ini klasifikasi tuh atau prediksi kan kemarin. Nah, klasifikasi ini berarti kan bicara target ya, target dan label ya. Nah, kita lihat dulu targetnya dulu. Nah, ini ada no, ada yes. Perhatikan. Nah, di sini di no itu di sininya masih tanya bisa apa saja, di sini juga apa saja, di sini juga apa saja, di sini juga apa saja. Tadi ada berapa atribut? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Saya lihat ya. Juga sama nih yang yes-nya. Ini adalah satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Begitu. Jadi sama-sama enam. Nah, yang menjadi gini, yang menjadi kuncinya no itu adalah cold sama high gitu ya. Yang ininya boleh isinya apa saja. Ini boleh isinya apa saja, yang ini boleh isinya apa saja, dan ini boleh isinya apa saja. Kurang lebih begitu. Ya. Terus yang ini sama ini di dalam yes, untuk target yes, nyaman enjoy sportnya, yang wajib itu ini harus sunny sakainya, cuacanya. Sunny ya. UAM sebagai apa? UAM itu sebagai air tempnya ya. Ya, kalau nggak salah ya. Ya, air temperaturnya ya. Terus yang ini boleh apa saja, ini boleh apa saja, ini boleh apa saja, ini boleh apa saja. Berarti
terdiri di data 1, di data 2, data 4. Itu berarti targetnya adalah yes. Kalau yang untuk yang no-nya itu ada di data 3. Bisa dilihat nanti ya di slide-nya. Itu targetnya atau labelnya itu adalah no. Bisa dipahami ya. Jadi pahami dulu, deskripsikan dulu dataset itu seperti apa. Begitu ya. Nah, di sini our human brain can answer this question, but how the machine can answer. Jadi kita sebagai manusia, otak manusia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, gitu ya. Nah, tapi bagaimana mesin dapat menjawabnya? Kan gitu pertanyaannya. Kalau ini kan kita udah jawab nih. Nah, bisa description sama si siapa gitu ya. Bisa deskripsikan, oh berarti ini adalah no, ini yes. Tapi pertanyaannya bagaimana bisa mesin itu bisa menjawab seperti kita ini, kan gitu kan? Nah, itu namanya machine learning tadi ya. Oke, nextnya ada contoh keputusan dari hipotesa. Ini adalah hipotesa, ini adalah cek iya. Bila cuaca cerah, apakah akan berolahraga, gitu? Nah, di sini dicek gitu ya. Ada hipotesis kita, ada jawabnya. Hipotesis mana yang dikatakan tadi? Nah, tadi yang ini hipotesis kita. Ini boleh, ya. Berarti hipotesisnya apa di sini? Sorry, ini hipotesisnya ini. Deskripsinya kan kita sudah bisa menghipotesa kan? Kita udah bisa jabarkan. Sama yang tadi yang di sini. Yang di sini kan, kita udah hipotesis. Bahwa ini dengan ini. Berarti ternyata yang membedakan nanti apa yes dan iya itu hanya di sorry hanya di sini. Kalau cukup cerah aja sudah berarti udah iya gitu ya. Berdasarkan apa itu hipotesis tadi dari data ini gitu ya. Gitu. Kembali lagi ke slide-nya. Nah, hipotesis itu masuk sini kita cek ternyata jawabannya iya. Makanya kita jawabnya iya. Kalau jawabannya kalau di sini karena sama-sama iya semua ketika cuacanya cerah begitu. Cukup satu kalau bahasanya satu kata kunci sudah bisa menjawab lah gitu ya. Kan bisa mengatakan satu kunci itu kan karena hipotesis kita kan begitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, learning prosesnya bagaimana gitu. Pertanyaannya kita punya pack-nya atau data, kita learning belajar ya. Ada berapa atribut tadi? 6 ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Enjoy sport or not gitu ya, yes or no gitu ya. Berarti yes sama no. Kita hipotesis bahwa Sunny dan Wam itu yes. Kalau dia berarti selain itu berarti dia sorry, berarti Sunny Wam normal, strong, cool sama same. Berarti di sini adalah yes, gitu ya. Berarti bisa dikatakan gini, kalau mudahnya yang tadi juga coba kita hipotesis ulang lagi biar nggak pusing. Di sini yes itu lihat sini ada 3. Berarti tadi bilang itu Sani doang kan? Ini Sani, ini Sani, ini Sani kan? Berarti kan sama-sama yes. Nah, hipotesisnya begitu. Sama-sama yang 3 ini juga ternyata air temperaturnya itu adalah warm juga. Warm, warm sama warm. Yes juga. Jadi otomatis ini kata kuncinya yang 3 ini, yang 2 atribut ini untuk enjoy sport yes gitu ya. Kurang lebih begitu. Nah, kalau nanti yang no-nya berarti di sini juga kata kuncinya. Gitu. Kalau itu kan tadi yang ini dan high karena kebetulan sini high gitu ya. Nah, kita coba lagi slide-nya lagi. Nah, seperti itu. Dari hipotesisnya adalah
Tani, Wam, ya. Ini apa saja instance-nya atau contohnya. Berarti jawabannya ini tanpa melihat empat ini kurang lebih ini sudah yes, gitu. Nah, dicontohkan Sani Wam itu, ini Sani Wam itu gitu ya. Nah, ini normal kan tadi kan nanya nih pertanyaannya nih apa saja gitu ya. Nah, mau yang normal ini diganti high juga tetap nanti yes. Lihat aja nanti di tabelnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, find S ya. Itu menemukan kita S-nya. S itu hipotesisnya gitu ya. Find S adalah metode paling sederhana. Ya, metode paling sederhana yang dapat digunakan untuk mendapatkan suatu hipotesis berdasarkan data. Berarti cara kita yang tadi, gitu ya, oh kita pahami kata kuncinya kalau dia misalnya, kalau saya bilang keywordnya ya, keywordnya itu, oh, keywordnya itu tadi apa? Sani dan Wam ya tadi ya, Sani dan Wam. Nah, dan ini boleh gitu ya, empat. Nah, ini boleh. Berarti dia yes. Iya, menemukan tulis ini, berarti itu yang dikatakan namanya Pain S. Hipotesis apa metode yang paling sederhana, gitu ya. Jadi pahami. Terus Pain S mencari kesamaan nilai atribut untuk memperoleh suatu hipotesis. Nah, kita samain atributnya tadi gitu ya. Atribut sky, air temperatur, terus lagi tadi ya. Jadi kita mendapatkan oh sama. Jadi bisa kita hipotesis bahwa ini adalah yes, ini no gitu ya. Ini kita simpulkan kurang lebih itu, kita analisis gitu ya. Seperti itu. Terus tapi kelemahan ini, poin 3 itu adalah kelemahan ini dari Pine S ini adalah data yang digunakan harus bersifat konsisten dan tidak bias. Nah, terlalu sulit untuk dapat memperoleh data semacam ini dalam dunia nyata. Kalau tadi kan kita yang buat datanya tadi, kita buat sesederhana mungkin, biar mudah dipelajari, biar mudah kita deskripsikan, untuk kita hipotesis kurang lebih gitu kan? Iya nggak? Nah, itu kan di dunia nyatanya tidak begitu, kurang lebih gitulah. Dunia nyatanya itu lebih rumit gitu ya. Karena ada apa? Karena eh, pasti banyak yang tidak konsisten datanya dan datanya bias gitu ya. Kurang lebih begitu. Nah, ini baru kita konsep dasarnya machine learning-nya gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Ada Pine S ini tadi sama, menemukan pola yang sederhana. Ini ada namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Konsepnya tadi udah saya ceritakan sebenarnya PNS tadi. Ada Sani, ini yang satu, ini yang dua, ini yang tiga gitu ya. Saya cari Saniwam gitu ya. Saniwam, Saniwam, Saniwam gitu ya. Oh ini Saniwam, Saniwam itu, ini dia semua gitu kan. Nah lebih gitu kan. Nah berarti di sini boleh bebas, sini boleh bebas, sini boleh bebas. Nah di sini yang contohnya gini, pertama itu ini. Berarti dia yes. Yang di sini, ternyata di sini high gitu ya. Di sini strong, sama dengan di atas. Uam ini sama dengan di atas. Ini sama. Dia masih yes juga. Ternyata di yang ketiga, di sifat seperti ketiga, ini tetap sami uam, tapi ininya berarti kan bisa high ya. Selain ini sama dengan yang di nomor dua. Ini strong sama. Uamnya juga tidak sama dengan ini, gitu ya. Ini tidak sama. Tapi yes juga. Nah, pola ini yang kita dapatkan. Ini yang katakan pola. Begitu ya. Oke, selanjutnya ada advantage-nya sama disadvantage-nya. Yang keuntungannya metode PNS itu adalah very simple katanya. Sangat sederhana.
menemukan pola. Kita kalau senang menganalisa, Anda bisa lihat aja, bisa Anda analisa, bisa Anda simpulkan kurang lebih gitu ya. Terus ada kekurangannya apa? Ignores the negative data. Ini eh, tidak masuk ke data-data yang tadi, yang tidak bias tadi ya. Apa namanya? Kalau dibilangin itu data-data yang bermasalah, apa namanya? Dia tidak, bentar. Jadi dia mengabaikan apa namanya? Mengabaikan data-data negatif lah gitu ya, ignore gitu ya. Nah, seperti itu ininya. Terus lanjutnya untuk metode candidate elimination, itu kandidat yang metode yang kedua. Nah, caranya gimana? Ini 6 juga sama. Ini S-nya tadi, paint S tadi, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Go-nya ya, ya, berarti ini maksudnya itu di hipotesis itu ya, apa saja sih gitu ya, apa saja. Ini ilustrasinya. Nah, habis itu next-nya lagi candidate elimination itu ini yang tadi S-nya ini satu Sani, WAM, normal. Ini data yang pertama tadi. Anda bisa lihat di sini. Nah, data yang ini kan gitu. Terus back lagi kita metode tadi. Nah ini ya. Terus dianalisis ini adalah analisis baru di sini G1, g nolnya gitu ya. Ini bebas itu ya. Ini langkah-langkahnya sebenarnya. Terus lanjut selanjutnya adalah nah G1 ke G2 gitu ya. Nggak apa namanya? Di candidate elimination-nya ini caranya sebenarnya tadi. Apa yang saya bilang itu? Ini sama ini kan ini poin S1, S2. Cuma ini yang candidate elimination ini membandingkan antara poin S sama candidate elimination ini. Ya, ini yang satu, ini yang dua. Berarti ini dapat satu gitu ya. Tapi ini sebenarnya sama dengan ini loh. Apa? Sorry, yang ini sama dengan seperti ini. Dia mencari nanti mana yang sama, mana yang beda gitu ya. Nah, di sini lanjut lagi terus di sini kan lanjutin dia lagi. Nah, ini langkah ketiganya. Nah, ini eh, isinya sama seperti yang di atas. Ini yang 2 sama 3. Tapi yang satunya udah selesai. Yang sekarang yang ketiga disesuaikan. Baru di sini yang G, G-nya ya. G3-nya 2 ketiga gitu ya. Nah, terus habis itu ini yang S3 keempatnya. Nah, ini G3 keempatnya. Ini sebenarnya itu membedakan dengan antara S sama G ini gitu ya. Candidate elimination ini gitu ya. Terus di sini seperti ini bisa lihat kandidat eliminationnya. Berarti ada S4 sama G4. Lihat ininya dari sini ya. Ini Sani, terus terus bisa lihat sini Sani ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini. Bisa lihat arahnya. Tadi ini Sani, ini strong, tapi lihat cara analisnya tadi. Sani dan Wom ya. Ada dua, ini yang G4-nya. Besar kemungkinannya bagaimana? Apa? Berapa di sini yang S4 yang paling S-nya itu adalah Sani, Wom. Ini apa? Ini bebas dia. Ini sedang ditentukan. Ini bebas. Nah, ini turunan dari ini ke sini. Turunan ini ke sini. Bisa ini, bisa ke sini. Jadi intinya gini. Model yang ini bisa yang dua ini. Yang model yang ini
untuk yang dua ini. Kurang lebih begitu. Tapi ini nggak usah terlalu dipusingkan ya. Ini baru kalau nanti udah algoritmanya nanti tidak serumit ini berpikirnya. Ini kita ngambil ide dasarnya saja sebenarnya ya. Nah, habis itu disimpulkan dari tiga ini adalah ini jadi S4. Nah, berarti di dalam yang kuat itu, di dalam dataset itu, berarti nih sky ya, cuaca, air tempnya, sama strong ini berarti masuk kategori apa? Air strong Kecepatan itu angin tadi. apa ya? Wine. Nah, ini wine, wine ya. Wine itu berarti tiga atribut ini yang paling kuat di dalam dataset ini. Kalau yang humanity, weather, sama forecast nggak terlalu penting menentukan target ini. Kurang lebih begitu sebenarnya. Nah, nah ada keuntungannya consider negatif data dan strength terhadap hipotesisnya. Jadi dia mempertimbangkan data yang negatif dan kuat dalam hipotesisnya. Tapi disnya itu adalah jika data tidak konsisten, S dan G-nya tidak match, tidak sama gitu ya. Terus difficult to implement in the programming, ini sangat sulit untuk programming. Makanya untuk programming biasa nggak bisa, harus menggunakan machine learning gitu ya. Nah, ini data yang konsisten ya, cuaca hujan, ini tinggi gitu ya, kecepatan angin pelan dan kencang, dan berolahraga. Nah, atribut cuaca dan temperatur mempunyai nilai yang sama dan satu keputusan berolahraga. Maka data ini adalah data yang sangat konsisten. Itu dikatakan dengan data konsisten. Nah, yang nomor tabel 2-nya, tidak satupun atribut memiliki nilai yang sama dalam satu keputusan berolahraga. Nah, contohnya gini yang dikatakan ini kan sama, ini beda, ini sama, berarti sama-sama yes. Berarti di sini sama-sama yes itu tidak sama semua nih, berarti tidak konsisten gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi dibandingkan dengan ke sini ya, antara ini dengan instannya, nilainya gitu ya. Ini kan sama-sama tidak nih, dia ada sama nih, gitu ya. Ini empat-empatnya nggak ada yang sama nih. Makanya datanya tidak konsisten, tapi di sini eh, iya juga bisa olahraga. Nah, kembali lagi, kelebihan dari ini bagaimana gitu ya.